Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Ada salah satu topik yang banyak kalian komen ataupun juga DM ke Instagramku ini terkait dengan hal-hal yang berbau mistis, terkait dengan salah satu adegan, ada foto capturean dari teman-teman dari internet ya, yang menunjukkan bahwa ini sepertinya Anjas ada gambar sosok kayak jin gitu di kakinya Ferdy Sambo. Well, this is just for fun gitu. Karena memang kita tinggal di Indonesia, kita juga budaya timur dan kita juga banyak yang percaya dengan hal mistis, termasuk dalam agamaku pun juga percaya mistis ya. Tetapi kalau untuk aku pribadi, mistis itu kalau dibilang ada hantu, aku nggak percaya dengan hantu, tetapi aku percaya dengan jin. Nah, jin itu ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Tapi mengenai topik ini terus aku baca-bacakan ya, ada beberapa teman-teman yang bilang sebelum kita lihat fotonya, ini adalah dugaannya, katanya ada kodam. Kodam itu apa sih? Aku baca, cek gitu ya di Google, ternyata kodam adalah sebutan untuk jin pendamping manusia. Jin kodam masuk ke dalam kategori jin yang baik. Secara umum, kodam pendamping diartikan sebagai makhluk halus yang berasal dari benda-benda pusaka, ilmu kebatinan, ataupun sengaja dipanggil untuk keperluan tertentu. Terus ada nih ciri-ciri orang yang punya kodam. Kemudian aku coba hubungkan dengan Ferdy Sambo. Kita akan coba lihat secara umum aja ya, sebagai fun aja, nggak usah terlalu serius, karena ini salah satu knowledge juga sih bagi aku pribadi. Tetapi sebelum aku mulai untuk membahasnya, aku mengingatkan please jangan lupa, jangan cuma nonton video ini, tapi pencet juga tombol subscribe-nya. Karena baru sekitar 29,9% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Jadi consider ya, buat pencet tombol subscribe-nya. Oke, sekarang kita lihat dulu fotonya. Ini yang banyak banget teman-teman kirim. Oh, ternyata aku baru ngecek berkali-kali ini di bagian rekonstruksi yang mana ya. Karena di rekonstruksi itu kan cukup panjang juga, ada banyak adegan, ada 78 adegan kurang lebih. Ini ternyata adegan pada saat si Ferdy Sambo, lokasinya ini kalau nggak salah berada di rumah dinas pada saat dia ini menjatuhkan senjata HS-nya. Jadi ada bagian adegan yang menunjukkan bahwa dia menjatuhkan senjata HS-nya. Kemudian dia mau diambil sama salah satu asistennya, tetapi itu bukan yang termasuk dalam tersangka, namanya inisialnya AR kalau aku nggak salah ingat, tapi tidak termasuk dalam bagian tersangka ya teman-teman ya, itu mungkin supirnya atau yang lainnya. Mau diambilkan oleh dia tapi tidak boleh, dan dia sudah memakai glove atau sarung tangan, itu dia mengambil adegan itu. Nah kemudian ada di TikTok sih yang rame banget ya, katanya ini ada wajah di kaki kiri atau kanannya Ferdy Sambo, itu di kayak lipatan-lipatan celananya itu menggambarkan kayak wajah yang katanya mirip jin gitu. Well, kalau aku lihat secara pribadi, aku melihatnya ini kayaknya kebetulan aja sih, kebetulan antara ya lipatan-lipatan celana aja. Karena ya kalau dibilang ini adalah jin kodam, bukankah seperti yang aku bilang tadi, kalau kodam itu adalah jin yang termasuk jin baik kan ya? Apakah Anjas mau bilang bahwa Ferdy Sambo bukan orang baik? Ya iyalah, kalau orang baik nggak mungkin lah membunuh. Itu adalah yang pertama dari definisinya. Tetapi kalau dari artikel lainnya, aku coba cek dari Google di sini, ada nggak sih ciri-ciri orang yang ada kodamnya gitu? Kenali ciri-ciri manusia yang mempunyai kodam pendamping. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, ciri-cirinya adalah mempunyai ilmu spiritual yang tinggi. Ilmu spiritual itu maksudnya adalah didapatkan dari rajin beribadah, berdoa, berzikir, melakukan tirakat, rajin puasa, dan melakukan amalan-amalan tertentu. Tapi kan ini kan kita berbeda, si Ferdy Sambo pasti punya agamanya sendiri, setiap agama pasti punya kategori yang sendiri-sendiri untuk ilmu spiritual, tapi paling tidak sama-sama lah yang taat seperti ini. Ya, ini kita nggak tahu Ferdy Sambo kan apakah ibadahnya baik atau enggak, itu adalah urusan dia dengan Tuhan ya. Kita nggak bisa ngecek lah. Kalau untuk spiritual ini, yang bisa ngecek adalah orang-orang sekitarnya. Lanjut, kita sekarang yang kedua. Ini yang lucu nih, seru nih teman-teman. Tatapan mata yang tajam. Wah, kalau ini fix banget ini Ferdy Sambo nih. Tapi kalau untuk tatapan mata yang tajam, ya banyak orang punya kayak mata Najwa gitu. Najwa Shihab juga tatapan matanya tajam. Apakah Najwa Shihab juga punya kodam? I don't know ya. Karena kan kalau hanya melihat ini hanya buat senang-senang ya, jangan dianggap serius. Karena kita juga nggak bisa pungkiri selama proses penyidikan dari awal sampai sekarang, Ferdy Sambo tuh masih dapat dikategorikan sebagai orang yang cukup bisa mengontrol diri dan termasuk tenang. Apalagi pada saat rekonstruksi kan ya, ada banyak tatapan-tatapan Ferdy Sambo itu yang penuh makna dan juga tajam-tajam begitu.
Jadi, seseorang yang punya kodam pendamping dapat terlihat dari tatapan mata tajamnya. Tanpa disadari, tatapan mata seseorang mempunyai kodam pendamping akan berbeda dengan orang biasa pada umumnya. Jika orang biasa yang melihat atau bertatapan secara langsung dengan orang yang mempunyai kodam pendamping, biasanya akan merasa ketakutan atau kehilangan nyali saat melihat tatapan matanya. Ya ini mungkin aja para tersangka lainnya, ajudan-ajudannya itu takut sama si Ferdy Sambo, tetapi menurut aku bukan karena dia punya tatapan mata yang tajam seperti ini, tetapi karena jabatannya yang tinggi, dia juga seorang jenderal, lebih ke situ sih. Jadi kalau orang sudah punya posisi tinggi, punya power, punya jabatan tinggi, punya uang banyak, kayaknya nggak perlu kodam sih. Itu kalau menurut aku ya, karena orang juga bakal takut kalau orang itu memiliki achievement seperti itu. Itu adalah yang kedua, ya ini senang-senang aja ya. Kita agak relax ngebahas hal seperti ini. Terlepas kita punya preference, kepercayaan masing-masing, aku menghargai itu dan aku pun juga percaya dengan jin, tetapi kalau untuk hantu aku tidak percaya. Ini adalah personal beliefku. Tapi kalau kalian percaya dengan hantu ya it's up to you. Tapi aku yakin memang ada jin, tapi ada jin yang baik, juga ada jin yang tidak baik ya. Yang ketiga adalah disegani masyarakat sekitar. Ini sih general banget ya. Ya kalau orang sukses, punya uang banyak, punya posisi tinggi, ya pasti disegani orang banyak lah ya. Apalagi punya mobil mewah banyak, punya rumah gedong banyak. Itu sih sudah otomatis nggak perlu pakai kodam begitu. Meskipun seseorang tersebut dari golongan orang yang biasa dan tidak mempunyai latar belakang golongan pejabat atau orang kaya, ciri seseorang yang mempunyai kodam pendamping biasanya mereka akan disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Well, ini nggak bisa berlaku kayaknya buat Ferdy Sambo karena dia termasuk pejabat, orang kaya, tanpa kodam pun juga sudah banyak yang segan ya. Karena dia adalah polisinya polisi. That's my point. Terus yang keempat, tutur katanya tegas dan bijaksana. Kalau tegas, yes, kita bisa lihat dari Ferdy Sambo. Tetapi kalau bijaksana ya hanya orang-orang yang bekerja dengan dia aja tahu bagaimana kebijaksanaannya. Tutur kata seseorang yang mempunyai kodam pendamping biasanya penuh dengan kebijaksanaan, berbeda dengan orang biasa. Jika seseorang mempunyai kodam pendamping, kemudian memerintah kepada orang lain, maka orang tersebut akan mendengarnya dan menuruti perintahnya. Tapi kalau case-nya ke Ferdy Sambo, banyak yang menuruti perintahnya karena jabatan dan juga posisi dia yang sangat strategis kan. Waktu itu dia sebagai Kadif Propam, terus juga sebagai Ketua Satgasus, dan juga Jenderal Bintang 2, tanpa kodam pun juga cukup powerful sebenarnya. Terus yang kelima, tubuhnya akan bereaksi jika bertemu dengan seseorang yang sama memiliki kodam pendamping juga. Oke, I don't know exactly about kodam this one, tapi kalau kalian percaya yang foto yang beredar, video yang beredar, kaki kain celananya Ferdy Sambo di bawah itu yang menunjukkan kayak itu adalah gambar jin, ya kalau kalian percaya boleh aja, kalau tidak percaya juga boleh aja. Kalau aku secara pribadi aku sih tidak percaya ya, karena ini lebih ke masalah kebetulan saja kayak celananya terlipat atau sesuatu hal itu. Ya, kemudian kita masyarakat melihatnya ini kayak membawa persepsi masing-masing kan. Karena aku waktu mengcapture dari Polri TV ngelihat foto-fotonya ini, aku mengcapture-nya itu lebih ke ekspresi atas sih teman-teman. Jadi kan karena waktu itu kita membahas pengen melihat ekspresi wajahnya si Ferdy Sambo, jadi aku lebih banyak mengambil dan juga fokus adalah bagian atas ya, ke atasnya Ferdy Sambo. Tetapi ini unik juga nih teman-teman di TikTok, mereka sangat detail banget sampai bawah dicek, sampai kaki, dan akhirnya memang kalau dilihat ada di kakinya itu yang kayak kainnya itu membentuk kayak muka serem gitu loh. Ada matanya dua, ada hidung, ada mulut. Well, itu adalah menurut aku sih kebetulan aja. Kebetulan karena memang lipatan-lipatan celananya mirip seperti itu. Bagi aku pribadi, sekali lagi aku percaya dengan jin atau hal-hal yang berbau dengan mistis, tetapi jin itu samalah seperti manusia menurut aku, ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Dan kalau ini adalah salah satu kalau ada orang bilang bahwa apa jangan-jangan selama ini Ferdy Sambo terlihat tenang, santai karena ada kodamnya, ada jin yang menjaganya. Tetapi kan kalau aku lihat dari pengertian di sini, kodam itu artinya adalah jin yang termasuk kategorinya jin yang baik. Apakah Ferdy Sambo yang sudah melakukan pembunuhan tersebut termasuk dalam kategori orang baik? Ya, kita
aku bukan Tuhan ya, kita nggak boleh mengejudge. Tapi kalau aku melihat dari perilaku itu, ya menurut aku sih jin baiknya pasti akan kabur kalau dia melakukan hal seperti itu. Tetapi kalau kalian punya knowledge lagi mengenai kodam, bisa kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Dan sekali lagi, ini nggak serius-serius amat ya. Kita hanya mengadres isu yang saat ini sedang beredar di masyarakat, dan saat ini yang lagi viral juga adalah mengenai ya dugaannya adalah jin katanya. Makanya Verdi Sambo terlihat selalu tenang karena ada jin pelindungnya. So, that's my opinion tentang isu ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman, tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagramku di Anjasa Asmara di Thailand. Karena ada banyak foto-foto yang tidak aku tayangkan dan juga video yang sifatnya sensitif. Aku hanya tampilkan itu di Instagramku saja. Terus juga kalau kalian main Facebook, kalian juga bisa follow Facebook pageku di Anjasa Asmara di Thailand. Terima kasih semuanya sudah menonton. Kapun krap. Bye-bye.